Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan sebuah batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini. Senang sekali rasanya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga antum semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mendapatkan begitu banyak faedah ilmu yang tentunya akan dibagikan oleh Ustadz. Malam hari ini pemirsa, kita berjumpa dalam program Fatwa TV live interaktif keimanan, doa dan zikir, yang tentunya diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, yang merupakan salah seorang anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, Anda bisa manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Anda bisa bertanya, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz, tentunya sesuai dengan kompetensi dari masing-masing Ustadz. Dan malam hari ini berkaitan dengan keimanan, doa, dan zikir. Silakan ajukan pertanyaan Anda baik melalui telepon di line telepon kami 0331544687, atau juga Anda bisa mengetik pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Bikhair, alhamdulillah. Allah Masya yubarik fikum. Ini lagi bukan minggu tenang Ustadz ya, minggu tidak tenang bagi mahasiswa Ustadz. Sahih, nah, kan lagi UAS ini. Lagi ujian akhir semester. Nah, Kalau bagi Ustadz ketika ujian akhir semester, ini juga Iya. menjadi pekan yang sibuk atau seperti apa Ustadz? karena juga banyak mahasiswa yang angkatan terakhir yang mengajukan skripsi yang harus disidang gitu ya. Jadi kita membaca skripsi mereka, sembari kita juga mungkin menyelesaikan koreksi mungkin UTS yang belum sempat dikoreksi gitu ya. Barakallahu Biar tidak menumpuk gitu. Nah, Insya Allah. Jadi nggak ada nganggurnya Ustadz ya. Ya enggak ada, dalam artian nganggur, enggak ada kerja yang enggak. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz ya. Nah. Nah, malam hari ini sekali lagi satu kesempatan yang luar biasa Ustaz berkesempatan hadir malam hari ini untuk kita semuanya. Jadi manfaatkan waktu yang singkat ini sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan begitu banyak faedah ilmu. Dan baik, malam hari ini kita juga sapa bagi Anda penyimak yang tergabung dalam relay media di RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, Radio Mas FM Seragen, dan juga media-media lainnya. Dan sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk beberapa di line website kami, kita akan dengarkan dan juga simak satu nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA. Tafadhol Ustadz. Nah, syukran lakum. Barakallahu fikum. Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. 2 hari sebelumnya kita berada di tahun 2022. Dan sekarang pada hari ketiga tanggal 3 2023. Ada perubahan di sini ya, dari sisi angka dari 2 menjadi 3. Tapi menjadi pertanyaan, apakah perubahan dari angka 2 menjadi 3 nambah lebih besar ada nilai yang spesial? Apakah ada keistimewaan? Jawabannya tidak ada.
itu perjalanan waktu yang pasti telah ditakdirkan oleh Allah. Silih bergantinya hari demi hari dan tahun demi tahun. Tentu sekedar perubahan tanggal atau waktu atau tahun tidaklah banyak ya membawa kebaikan, kecuali bila perubahan tersebut, perjalanan hari tersebut, silih bergantinya tahun tersebut senantiasa diisi dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hari yang paling istimewa dalam kehidupan seorang hamba. Hari di mana setiap hari matahari terbit kemudian tenggelam, maka perjalanan hari tersebut senantiasa membawa keberkahan dalam hidupnya. Semakin banyak perbekalan menuju Allah sehingga hidup semakin berkah. Keberadaan dan ahwal perihal dan ahwalnya semakin bahagia sehingga dia senantiasa dalam bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh sangat merugi dan celaka orang yang memulai perubahan tahun tersebut dengan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, dan berbagai kemungkaran yang dilakukan. Yang dalam hal itu semua, ya, mengikuti dan mengekor kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan bahagialah seorang hamba yang setiap saat senantiasa taat kepada Allah. Baik di tahun 2022 atau 2023, maka dia senantiasa istiqamah di atas ketaatan tersebut. Itulah yang paling istimewa, itulah yang bahagia, dan itulah keberkahan dalam hidup. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk senantiasa taat di dalam menjalani hidup ini sebagai usaha dan sebagai ubudiyah kita dalam menambah perbekalan, meningkatkan keimanan dan mempertahankan ketakwaan, sehingga bila kita dicabut roh kita oleh Allah Azza wa Jal, datang ajal menjemput kita dalam keadaan muslim sebagaimana diperintahkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah dengan penuh ketaatan dan mengikhlaskan ubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas satu nasihat pembuka Ustaz di kesempatan malam hari ini. Ya, seperti yang disampaikan dan juga menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa sejatinya pergantian tahun tidak ada yang spesial, Ustaz, ya. Sama seperti pergantian hari, pergantian minggu, bulan, pergantian bulan, termasuk pergantian jam, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz, semoga kita sebagai seorang muslim lebih bijak dalam memahami Islam, Ustaz, ya. Dan kita tidak turut merayakan sesuatu yang memang tidak ada contohnya, Ustaz, ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Bahkan Mas, ya, perubahan misalnya kita masuk bulan Ramadan, tapi bagi orang yang tidak mengisi Ramadan dengan ketaatan, tidak ada yang spesial bagi dia. Nah, yang harusnya spesial menjadi biasa saja, Ustaz, biasa saja, nggak ada yang spesial. Ya, apalagi hari-hari yang memang tidak ada ya keistimewaannya, dan bulan-bulan yang tidak ada keistimewaannya, tahun-tahun tidak ada keistimewaannya. Hari yang istimewa saja kalau tidak diisi dengan ketaatan tidak ada yang spesial. Ya, seperti itu. Jadi kenapa bulan Ramadan bulan yang spesial? Memang itu pilihan Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan yang mulia. Hari Jumat begitu juga. Tapi kalau hari Jumat seorang juga tidak hadir sholat Jumat, juga bermaksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah ada yang spesial dalam hidup? Enggak ada. Enggak ada, Ustaz. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah yang spesial dalam hidup itu bukan perubahan hari tahun demi tahun. Itu semua akan terjadi. Ya, enggak bisa ditunda. Betul. Ya, matahari terbit, kemudian tenggelam, terjadi perubahan. Nah, tapi apakah membawa perubahan pada kehidupan kita, amal ibadah kita, ketaatan kita, keimanan kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, jadi kalau seorang setiap hari dia taat kepada Allah, terus melakukan ketaatan istiqomah, itulah yang harus dia rayakan. Ya, dia bergembira karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bila hari pergantian hari dengan apalagi dimulai dengan bermaksiat, berbuat dosa, kemungkaran, kan begitu, maka sungguh hendaklah dia menangis, ya, menyesali bahwa itulah awal dari perjalanan
hitam ya, atau yang perjalanan hidup yang kelam dalam kehidupannya. Nah, Subhanallah, semoga Allah mudahkan sisa umur kita Ustaz ya. Allahumma amin. Karena sejatinya tahunnya bertambah justru sebenarnya jatah usia kita berkurang Ustaz. Ya betul, betul sekali. Itu harus kita pahami Ustaz ya. Nah betul. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik. Sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Keimanan Doa dan Zikir. Tapi malam hari ini kita undang Anda. Silakan yang ingin bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka, jangan lupa untuk kode area kota Jember 0331 544 6087. Dan sekali lagi sebelum Anda bergabung, mohon untuk berkenan mengecilkan volume televisi dan juga radio Anda ya. Dan kita batasi satu penelpon, satu pertanyaan ya. Dan utamakan memang berkaitan dengan tema kita, yakni keimanan, doa, dan zikir. Tapi Ustaz sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk ke website kami di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari hamba Allah dari kawasan Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada suatu dosa yang sangat sulit saya tinggalkan. Saya ingin bertaubat dari dosa itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa istiqomah meninggalkan dosa itu walaupun setengah hari saja. Nah, setiap kali maksiat itu muncul, pasti saya lakukan maksiat itu tanpa pikir panjang. Saya ingin bertaubat, tapi saya merasa tidak punya tekad untuk tidak mengulangi dosa itu, Ustaz. Kemudian bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari hamba Allah di Pekanbaru, ya, di Riau. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan pertolongan kepada yang bertanya sehingga ditanamkan dalam hatinya kecintaan kepada keimanan dan ketaatan, serta ya ditanamkan pula di dalam hatinya kebencian terhadap kemaksiatan dan dosa serta kekufuran. Allahumma amin. Ini jelas ya penyakit yang sudah kronis ya. Penyakitnya sudah kronis. Dan bila tidak diobati dengan segera, ini akan akan terus bertambah parah penyakitnya dan menjadi sebab kematian dia. Kematian hatinya ya sebelum kematian fisiknya. Dan ini merupakan perangkap syaitan ya. Jadi ini merupakan perangkap syaitan yang terus ya membisikkan kepada seorang tersebut sehingga dia mengatakan, berpersepsi bahwa tidak bisa saya bertaubat, tidak bisa meninggalkan ya. Jika dia betul-betul memiliki tekad yang bulat dan niat yang tulus dan di dalam hatinya bersemi kecintaan kepada Allah dan kerinduan kepada negeri akhirat, dan dia berhusnudzon kepada Allah ya, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meninggalkan ya seluruh kemaksiatan dan juga dalam melaksanakan seluruh ketaatan, maka biiznillah ya secara perlahan-lahan dia akan ya mampu meninggalkan yang demikian itu. Dan suatu perbuatan atau kejelekan bahkan kebaikan itu bermula dari ya, pembiasaan. Mungkin di hari pertama sulit bagi dia, terus hari kedua, ketiga, keempat, dan sempurna mungkin 1 pekan berlalu, 2 pekan berlalu, insya Allah sudah menjadi kebiasaan dia, kebiasaan yang baik, dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allahumma habib ilal iman wa zayyinu fi qalbi wa karih lil kufr wal fusuq wal isyan wa jamnir rasyidin. Berdoa kepada Allah agar ditanamkan kecintaan kepada kebaikan, kepada keimanan. Dan inilah bahaya dari ya seorang yang telah ya terjerumus dalam perbuatan dosa sehingga telah kecanduan. Ini telah kecanduan. Jadi maka sangat membutuhkan ya usaha yang ekstra di dalam mengobati penyakit tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah dan ingat pada kematian. Ingat pada kematian. Ya, mumpung masih di dunia masih bisa bertaubat. Masih bisa melaksanakan ketaatan. Ya, maka ingat kematian. Kematian datang tanpa mengetuk pintu kita,
tanpa mengabarkan saya akan datang, dan juga tidak ada yang tahu. Nah, sungguh hal yang sangat menjadi penyesalan bagi seseorang, dan itu merupakan kesengsaraan baginya tatkala dia berbuat dosa kemudian ajal datang menjemputnya. Maka jangan pernah mengatakan saya tidak bisa. Katakan saya bisa dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sebab tatkala seorang tidak mengatakan saya tidak bisa, berarti dia telah memberi peluang bagi dirinya yang terus mengajak pada kejahatan, dan syaitan yang mendorong diri untuk melakukannya, untuk terus terjerumus dan melakukan perbuatan tersebut. Tapi bila dia mengatakan saya bi'inillah, dengan izin Allah mampu meninggalkan hal itu, kemudian tinggalkan berbagai sarana dan media yang akan menjerumuskan kepada perbuatan yang demikian itu. Begitu juga mungkin teman-teman yang tidak mendukung untuk meninggalkannya, atau mungkin teman-teman yang tidak baik ditinggalkan, komunitas yang tidak baik, maka hendaklah senantiasa kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baca Al-Quranul Karim dan berzikir. Semua hal itu adalah sarana dan wasilah untuk terus istiqamah, dan juga akan menanamkan dalam diri keinginan yang baik, ketulusan niat dan tekad yang bulat untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, pertolongan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, benarkah kalau perkataan itu juga termasuk doa, Ustaz? Ketika seseorang mengatakan saya tidak bisa setiap kali meninggalkan maksiat ini, dia berkata demikian, apakah itu juga bagian dari doa, Ustaz? Tidak spontanitas doa tapi yang jelas dia membuka bagi dirinya yang persepsi yang negatif, dan sehingga dia memiliki sifat yang pesimis dalam dirinya. Ini tidak boleh, karena kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi hidup ini. Apapun yang terjadi, kendati mungkin terjerumus perbuatan maksiat dan dosa, kita harus optimis. Inilah perjuangan yang harus dilakukan. Tatkala dia mengatakan saya tidak mampu, maka dia tidak akan berusaha untuk berjuang, mujahadah, berjuang untuk mengalahkan dorongan nafsu dan syaitan, kemudian juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi katakan sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menelusuri jalan kami dan melakukan kebaikan, maka kami akan menunjuki kepada jalan-jalan kebaikan itu. Jadi tidak boleh seperti itu Kita harus terus memiliki persepsi yang positif. Jangan pernah membuka peluang bagi diri untuk terjerumus dalam persepsi yang negatif atau menanamkan dalam diri sifat pesimis. Tapi terus dengan bi'inillah, karena Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan kebaikan bagi dirimu dan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita lemah. Orang yang melakukan ketaatan bukan karena kekuatan dia, tapi taufik dari Allah. Orang yang meninggalkan maksiat bukan karena juga kekuatan dia dan kehebatan dia, tapi taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kedua hal ini, melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, itu semua adalah ketaatan, dan tidak seorang pun yang bisa melakukannya kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, Ustaz. Taib, seperti yang juga tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa memilih lingkungan yang baik, termasuk teman yang baik, ini juga salah satu ikhtiar nyata, Ustadz, yang bisa dilakukan seseorang untuk paling tidak meninggalkan maksiatnya. Karena kalau dia di lingkungan yang baik, Ustadz ada kecenderungan untuk melakukan kebaikan juga. Itu sebaliknya, jika lingkungannya buruk, mendukung sesuatu yang mudah-mudahan dalam maksiat, ini juga akan sedikit banyak mempengaruhi, Ustadz semoga Allah mudahkan untuk hamba Allah yang bertanya tadi dari Pekanbaru Riau. Ya baik pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Keimanan Doa dan Zikir, kita masih undang Anda. Silakan yang ingin bergabung, bertanya secara langsung kepada Ustadz. Manfaatkan kesempatan malam hari ini sebaik mungkin. 0331 544 6087, line telepon sudah kami buka. Baik kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan berikutnya. Dari saudara Niko Fatiriski di Jakarta Pusat. Ustadz, saya pernah berkata I swear to God, yang artinya aku bersumpah kepada Tuhan. Apakah perkataan ini bisa disamakan dengan perkataan demi Allah? Saya takut Ustadz telah bersumpah atas nama selain Allah dan termasuk ke dalam orang-orang yang syirik. Namun saya masih beriman kepada Allah dan tidak sedikit pun saya berniat untuk mensyirikkannya. Ini bagaimana Ustadz? Terima kasih.
Kepada saudara Niko ya, Fathi Rizki, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pernyataan atau perkataan seseorang, aku bersumpah kepada Tuhan. Ini tentu berbeda artinya aku bersumpah dengan Tuhan ya, atau dengan Allah. Dan tidak diragukan bahwa bersumpah tidak dibolehkan kecuali dengan Allah Azza wa Jal. Ya, karena barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka itu telah terjerumus ke perbuatan syirik. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi ini adalah syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi mengurangi kesempurnaan iman dan tauhidnya. Kecuali bila dia bersumpah dengan sesuatu selain Allah dan meyakini bahwa sesuatu tersebut mampu mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Nah, bila dia meyakini hal itu, maka ini terjerumus ke dalam syirik besar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, perkataan yang tadi disampaikan, aku bersumpah kepada Tuhan, boleh jadi dia bersumpah dengan selain Allah kepada Tuhan, atau dia bersumpah dengan Allah. Jadi kepada berbeda artinya dengan. Ya, kalau uqsim, bila aku bersumpah dengan Allah, maka ini jelas sumpah yang benar. Tapi bila bersumpah dengan misalnya roh wali si fulan, atau bersumpah dengan Ka'bah misalnya, atau bersumpah dengan selainnya, nah, selain Allah Azza wa Jal, maka ini perbuatan syirik. Jadi ini tidak ya bisa dihukumi aku bersumpah dengan kepada Tuhan, yaitu berarti bersumpah ya dengan selain Allah Azza wa Jal. Tapi bila perkataannya aku bersumpah dengan Allah, maka ini sumpah yang benar, tidak ada masalah. Tapi kita tidak boleh ya membiasakan diri setiap berkata itu bersumpah, tidak. Karena sumpah tersebut itu digunakan untuk memperkuat pernyataan. Dan itu biasanya ya dalam perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang sangat besar. Nah, maka jangan membiasakan ya diri setiap berbicara bersumpah. Tidak baik seperti itu. Nah, dan bila seandainya menuntut kita untuk bersumpah, ya mempertegas pernyataan, memperkuat ya apa yang disampaikan, maka bersumpah dengan Allah Azza wa Jal. Nah, bersumpah dengan Allah Azza wa Jal. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kadang orang juga berbicara, saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Apakah ini juga diperbolehkan? Ya enggak boleh. Rasulullah enggak boleh. Bersumpah itu berarti perbuatan syirik. Ya. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Termasuk Nabi, Ustaz. Nah, kita tidak diperbolehkan, Ustaz. Tidak boleh bersumpah ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam ya makhluk manusia. Ya. Tidak boleh bersumpah. Bahkan di sini ada ya menyamakan ya. Terjadi dua bentuk kesyirikan. Pertama, syirik dia bersumpah ya, uqsimu, saya bersumpah dengan Allah dan Nabi. Ini jelas kesyirikan dari sisi sumpah. Karena bersumpah dengan Allah dan juga selain Allah itu Nabi. Di sisi lain, dia menggunakan di sini kalimat atau huruf waw yang berarti kesamaan. Berarti menyamakan di sini Allah dan Muhammad. Jadi secara posisi disamakan. Dan ini jelas perkataan yang syirik. Ya, maka tidak boleh. Seperti seorang mengatakan Masya Allah wa syi'at. Ya. Bila sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad, maka Rasul mengatakan pada orang yang mengucapkan demikian itu, aja'altani lillahi niddan bal qul masya Allah wahda. Apakah engkau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Tapi cukup engkau mengatakan masya Allah wahda, hanya ya Allah yang menghendaki semata, kan begitu. Jadi hati-hati dalam kita berbicara, karena tauhid yang ada pada diri kita, yang tertanam dalam diri kita, yaitu makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, itu harus dijaga kesucian dan kesempurnaan dan kebenarannya. Harus dijaga dari hal yang membatalkan tauhid, dari berbagai kesyirikan besar, dan hal yang mengurangi kesempurnaannya, dari berbagai bentuk kesyirikan kecil, baik dalam perbuatan atau perkataan. Maka di antara bentuk kesyirikan dari sisi perkataan adalah bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal.
Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga ini jadi satu perhatian sekali lagi. Ya. Seorang muslim tidak boleh mengucapkan sumpah demi Rasulullah, Ustaz, ya. Ya, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Nah, ya. Ustaz, kita ada penelpon pertama kita malam hari ini. Ada Pak Samsuri sudah tersambung di line telepon dari Jambi. Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Samsuri. Terima kasih tuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Samsuri, pertanyaan Anda. Ini pertanyaan saya gini Pak Ustadz, itu kan orang angkat sumpah, apalagi berbentuk istilah jabatan. Ya Bapak, mohon maaf sebelum melanjutkan pertanyaan, volume televisi atau radionya bisa dimatikan terlebih dahulu Pak. Oke. Ini Pak ya. Baik, silakan diulang Pak. Ini misalnya kan saya sering Pak pergi itu rapat orang, istilahnya itu kan pejabat-pejabat ngangkat sumpah. Tapi sumpahnya katanya kan mengatur desa yang sepenuh-penuhnya. Tapi bukti nyatanya nggak ada Pak. Jadi sumpahnya kemana itu Pak? Baik. Padahal disumpah ya waktu menjabat ya? Iya Pak. Baik. Terima kasih Pak Samsuri pertanyaannya. Ya, dari Jambi Pak ya. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Samsuri, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi ini memang fenomena yang sering kita lihat dan terjadi ya. Manusia yang sangat ambisius untuk mendapatkan tahta, ya, kedudukan, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Pada di zaman yang dikatakan sebagai demokrasi kata orang zaman sekarang ini, ya. Jadi mereka sangat ambisius untuk mendapatkan jabatan tersebut. Bahkan dia ya rela untuk mengorbankan prinsipnya dan juga akhlak dan moral yang baik, ya. Nah, kemudian bila mendapatkan hal itu, dia berani untuk disumpah. Artinya mempertegas, ya, bahwa dia akan siap menjalankan amanah yang diembankan kepadanya. Kemudian begitu semua itu telah berlalu, maka sumpah tinggal sumpah, dan yang pengkhianatan terhadap amanah tetap dia lakukan. Maka ini jelas ya dosa besar. Melakukannya amanah, menunaikan amanah adalah merupakan ketaatan, ya. Dan mengkhianati amanah tersebut, maka itu adalah dosa besar. Sehingga dalam sebagian hadis disebutkan la imana liman la amanatalah. Ya, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Ya. Dan di antara tanda orang-orang munafikin, ya, mengingkari, mengkhianati amanat tersebut. Wa idza tumina khana. Maka jangan kita ya menggampang-gampangkan perkara ini dan bermudah dalam hal ini. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Wal imamu ra'in wa mas'ulun fi ra'iyatihi. Seorang pemimpin adalah ra'in, seorang imam, ya, baik untuk dari tingkat yang tertinggi, presiden atau mungkin ya menterinya atau mungkin bupatinya, kemudian ya gubernurnya, bupatinya, kemudian ya camatnya dan seterusnya. Mereka adalah maksudnya pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban. Dia menunaikan amanah atau tidak, ya. Nah, ini jelas dosa besar, dan itu pertanda kemunafikan dan juga pertanda menipisnya, ya, iman yang ada di hatinya. Semoga Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada pemimpin kaum muslimin, para pemimpin di negeri ini, sehingga menjadi para pemimpin yang amanah, adil, ya, menunaikan kewajiban dan amanah yang dibebankan kepadanya. Nah, demikian, Allahumma amin. Nah, Ustaz, ya, semoga lebih berhati-hati juga Ustaz ya. Karena sekali lagi sumpah ini juga pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah Ustaz, nah, ya. Betul. Nah. Ya, nasallallahu salamah. Semoga kita diselamatkan dari berbagai fenomena yang sangat sungguh bertentangan dengan prinsip keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Samsuri di Jambi. Kita beralih ke penelpon kita selanjutnya Ustaz, kali ini dari kawasan Bogor. Kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mau bertanya Ustaz,
tentang zikir terbaik kan afdal zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang ingin Ana tanyakan, apakah itu termasuk zikir yang terikat dengan ba'da solat wajib atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah terikat Ustaz untuk waktu dibacanya harus setelah sholat Ustaz? Nah. Pak Irfan di Bogor. Terima kasih kepada Pak Irfan ya, Irfan di Bogor. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, ya benar sekali bahwa afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul hasanat. Dalam sebagian hadis disebutkan aminal hasanat qala Nabi sallallahu bal huwa afdalul hasanat. Apakah la ilaha illallah itu merupakan salah satu dari kebaikan? Maka kata Nabi bal afdalul hasanat, ya. Bahkan itu merupakan kebaikan yang paling utama. Dan tidak diragukan la ilaha illallah merupakan kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah kalimatut tauhid yang mengandung makna keikhlasan. Yang itulah merupakan ya hikmah penciptaan manusia, diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab Allah Azza wa Jal, dan itu pula yang menjadi ya pembeda, ya pemisah antara kekufuran dan keimanan, ya penghuni surga dan penghuni neraka. Dan hakikat dari la ilaha illallah adalah kalimat al-ikhlas, itu keikhlasan. Sehingga la ilaha illallah merupakan salah satu perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul kalam ilallahi arba'ah. Kalimat perkataan yang paling dicintai oleh Allah adalah ada 4. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah perkataan Nabi SAW afdalul dzikri la ilaha illallah itu ya mutlak atau muqayyad, yaitu apakah dibatasi dengan jumlah tertentu atau dibatasi dengan tempat? Maka jawabannya tidak dibatasi, ya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Naam, terdapat dalam sebagai riwayat bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir dalam satu hari itu 100 kali, maka sungguh dia telah melakukan amalan yang sangat mulia dan tidak seorang pun yang melebihi keutamaannya di dalam sehari tersebut kecuali orang yang melakukan amalan yang sama dan yang lebih banyak dari amalan tersebut. Jadi tidak dibatasi, ya tidak pula dibatasi dengan ya di penghujung solat, ya. Adapun sebagian yang mengucapkan ya tahlil dengan fa'lam annahu la ilaha illallah kemudian di penghujung salat 33 kali juga diucapkan seperti tasbih, tahmid dan takbir, ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini secara mutlak kapan saja di mana saja kita memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah, terutama di akhir-akhir umur kita, terutama tatkala seseorang dalam kondisi mungkin dalam kondisi sakit dan mungkin ajal telah menghampiri dirinya, maka hendaklah memperbanyak kalimat tauhid, ya kalimat yang merupakan ya sebab untuk masuk surga dan juga kunci untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Bapak Irfan yang bertanya dari Bogor. Kemudian kita akan bersambung Ustaz ke penelpon berikutnya. Kita akan bergeser ke Lampung. Nah. Ada Umu Winda sudah tersambung bersama kami, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Winda pertanyaan Anda. Iya, saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, setahu saya mendengar ya, saya kan orang awam ya. Katanya Allah berada di atas aras. Terus katanya Allah lebih dekat daripada ulat leher. Nah. Itu bagaimana Ya, kemudian ya? Ada yang bilang seperti itu, jadi saya itu ingin dijelaskan Ustaz maksudnya gitu bagi orang awam supaya ngerti gitu Ustaz. Nah. Ya, baik. Terima kasih Umu Winda pertanyaannya. Ya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Wajazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih kepada Ibu Umu Winda di Lampung, barakallahu fiik, dan juga semua para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, tadi dikatakan bahwa ya saya mendengar bahwa Allah itu ya di atas arasy. Kemudian ya Allah juga menyebutkan Allah itu dekat. Tadi sebutkan ya lebih dekat dari urat nadi, bukan urat nadi, urat leher kalian, kan begitu. Taib. Pertama, yang mengatakan bahwa Allah itu di atas arasy, ya Allah itu sendiri. Ya. Dalam 7 ayat dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jal istawa ala arsyihi thumma istawa ala al-arsh. Ya, na'am. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Di dalam 7 ayat dalam Al-Quran terdapat dengan redaksi yang sama istawa, kemudian ditambah dengan huruf jar ala, yang dalam bahasa Arab berarti al-ulu, yaitu tinggi. Maka Allah berada di atas arasy. Allah yang maha tinggi. Dan di antara nama Allah Azza wa Jal al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Begitu juga al-ali, al-aliyul kabir. Begitu juga al-muta'al. Semua menunjukkan kepada sifat ketinggian Allah Azza wa Jal. Dan ketinggian di sini ya ketinggian zat Allah Azza wa Jal. Ya. Adapun ketinggian kedudukan dan kekuasaan maka tidak diragukan lagi. Begitu juga ketinggian zat Allah, itu Allah di atas arasy. Ya, karena arasy adalah makhluk yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal yang maha tinggi dan mengetahui, ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, mengetahui apa yang mereka lakukan. Naam. Dan Allah maha dekat. Allah ya maha dekat dengan ketinggiannya, bersama dengan ketinggiannya, dan Allah dekat dan Allah maha tinggi. Dan ini tidak ada perbedaan dan juga kontradiksi. Ya. Dan itu kita imani karena Allah menjelaskan, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, tentang aku, maka ya apabila hambaku mohon kepada aku, maka aku akan memperkenankan, mengijabahi doa mereka, dan katakan pada mereka ya bahwa aku adalah maha dekat. Dan perlu diketahui ya kedekatan Allah kepada hambanya bukan ya kedekatan fisiknya. Ya, fisik Allah atau afwan bukan lebih utama zat Allah Azza wa Jal. Jadi kalimat fisik tidak tepat ya, tapi zat Allah Azza wa Jal ya maha tinggi di atas arasy. Akan tapi kekuasaan Allah Azza wa Jal, ilmu Allah Azza wa Jalla ya meliputi seluruh makhluknya. Jadi di mana saja hambanya sungguh sangat dekat kepada Allah Azza wa Jal. Terlebih lagi tatkala mereka dalam berubudiyah, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita bayangkan dekat di sini maksudnya seperti sekarang saya dekat dari Mas Nizar misalnya. Saya dekat, ada satu ruangan dekat. Saya mendengar omongannya, tak bisa berbicara dengannya. Berarti kedua fisik kami berdekatan. Bukan itu makna kedekatan di sini. Itu kedekatan dalam makna kita manusiawi. Ya, ada makhluk. Nah, seperti itu. Adapun kedekatan Allah Azza wa Jal, ya, bukan seperti itu. Kedekatan yang di mana Allah Azza wa Jal mengetahui, ya, apa yang dilakukan oleh hambanya. Begitu hamba berdoa dikabulkan oleh Allah. Dan Allah bersama mereka, bukan zatnya bersama mereka, tapi ilmunya, ya, kekuasaannya, penglihatannya meliputi mereka. Tidak ada yang ya luput dari hal demikian itu. Jadi mustahil Allah ya dekat dalam artian secara kita sesama di dunia ini antara manusia, ya, yaitu fisiknya saling berdekatan. Ini jelas pemahaman yang tidak tepat, yang keliru.
Allah Maha Tinggi, na'am, kan Allah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, dan kita juga mengucapkan dalam salat Subhana Rabbiyal A'la. Ya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kemudian adapun ayat disebutkan tadi, wa aqrabu ilaihi min hablil warid, itu dekatnya para malaikat tatkala mereka datang untuk mencabut roh ya seorang hamba yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dicabut rohnya. Nah, jadi itu bukan kedekatan Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, oleh karena itu wajib kita mengimani bahwa tidak ada kontradiksi, pertentangan antara Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Dekat. Nah, ini qarib, dan bentuk kedekatan Allah kepada hambanya, ya, ujibu da'wat da'an. Ujibu da'wat da'an idza da'an. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka dalam berdoa enggak perlu teriak-teriak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, enggak perlu seperti itu. Enggak perlu subhanallah teriak, enggak perlu. Ya, enggak perlu teriak-teriak dalam berzikir. Maka tatkala suatu perjalanan para sahabat mengangkat suara mereka dengan takbir, dengan bertahmid, tahlil. Kata Rasulullah SAW, irbau ala anfusikum. Ya, sayangi diri kalian. Enggak usah teriak-teriak, mengangkat suara seperti itu. Kalian akan capek sendiri. Innal ladzi tad'uuhu aqrabu ilaikum min unuqi rahilati. Yang kalian seru itu Allah Azza wa Jalla yang lebih dekat kepada kalian dari leher untanya. Ya, Allah mendengar. Maka dengan nida, bukan dengan teriak-teriak. Nah, jadi intinya adalah wajib kita mengimani bahwa Allah Maha Tinggi. Itu akidah ahli sunnati wal jamaah. Barang siapa yang tidak mengimani maka telah menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Di waktu yang sama kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla dekat, mengetahui semua ya apa yang kita lakukan, mendengar doa kita dan mengabulkan doa dan permohonan kita. Nah, jadi tidak ada pertentangan di antara kedua yang demikian itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz ya, semoga bermanfaat ya untuk Umu Winda atau Ibu Winda yang bertanya dari Lampung. Kemudian berikutnya ada hamba Allah Ustaz juga turut bergabung di line telepon dari Riau. Kita sapa terlebih dahulu Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya ingin bertanya sampai di mana kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Apakah harus amal ma'ruf nahi mungkar itu yang tidak orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan di keluarganya sama sekali? Apa bagaimana Pak Ustaz penjelasannya? Mohon maaf Bapak, bisa diulang? Bagaimana kita beramal ma'ruf nahi mungkar, batasannya, sementara orang-orang yang mengatakan kalau beramal ma'ruf nahi mungkar harus kita bersih dari kita juga dari segala kesalahan. Oke, nah. Ya. Itu baik. Begitu Pak, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Nah. Baik ya, terima kasih Bapak hamba Allah dari Riau pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak ya hamba Allah di Riau. Ya, tidak diragukan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan syiar agama Islam yang sangat agung ya. Bahkan kemuliaan umat ini akan diraih dengan menegakkan syiar yang mulia ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, menjadi pertanyaan, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, apakah disyaratkan dia itu bersih dari dosa? Ya. Atau dia tetap melakukan amar nahi mungkar kendati dia mungkin belum mampu melakukannya atau dia mungkin terjerumus dalam perbuatan dosa. Ya. Dalam hal ini jelaskan oleh para ulama bahwa tidak disyaratkan seorang yang beramal nahi mungkar dia itu bersih dari dosa. Dan kita jujur, siapa yang bersih dari dosa? Bahkan mungkin yang dilarang, yang dicegah tersebut dia mungkin melakukannya. Atau yang diperintahkan dia meninggalkannya. Naam. Jelas kondisi seperti itu tercela.
Karena Allah menjelaskan ata'muruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tansawna anfusakum. Naam. Jadi apakah kalian memerintahkan manusia pada kebaikan kemudian kalian melupakan diri kalian sendiri? Yaitu perbuatan yang tercela. Naam, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar ya kemurkaan di sisi Allah kalian melakukan sesuatu yang tidak kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Nah, akan tetapi tidak disyaratkan. Nah, tapi Nabi mengatakan apabila salah seorang melihat suatu kemungkaran maka ingkarilah idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Diingkar dengan tangan. Yang memiliki ya wewenang untuk melakukan hal itu. Nah, fa illam tastati' fa bilisani, jika tidak mampu dengan lisan, perkataan, menasihati, mengingkari dengan lisan. Fa illam tastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman, jika tidak mampu maka dengan hati itu mengingkari, dan itulah tingkat keimanan yang paling rendah. Dan semua orang mampu melakukan karena mengingkari. Ya, dengan hati semua orang bisa melakukan hal itu. Jadi na'am, sangat diutamakan tentunya beramal mungkar orang yang betul-betul ya melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan dilarang. Tapi jika seandainya dia tidak melakukan hal itu, apakah dia tidak boleh beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Ada dua hal yang ada di hadapannya. Pertama, ada kemungkaran dan tidak diingkari. Kemudian dia ya berbuat ada kemungkaran tapi dia melakukannya. Permasalahan bila dia melakukan suatu kemungkaran maka ini jelas dia berdosa. Tapi dia bukan dikarenakan dia berdosa tersebut lalu dia meninggalkan suatu kebaikan, yaitu mengingkari kemungkaran. Nah, jadi kendati dia belum mampu melakukan kebaikan tadi, ya bukan berarti dia tidak memerintahkan untuk berbuat kebaikan. Nah, atau kendati dia belum mampu meninggalkan apa yang dia cegah, bukan berarti dia tidak boleh melarang dan mencegah dari kemungkaran. Karena jika itu dilakukan maka dalam hal dua kemungkaran yang lakukan. Pertama dia berbuat kemungkaran tersebut, yang kedua dia meninggalkan mengingkari kemungkaran. Nah, maka jelas kondisinya lebih berbahaya. Nah, lebih tercela. Maka dalam hal kalau berbicara tentang masalah idealisme, yang utama tentunya seorang yang berbuat mengajak kepada kebaikan, dia melaksanakan yang pertama melakukan. Mencegah dari kemungkaran, maka dia yang pertama meninggalkan. Itu yang ideal. Tapi jika dia tidak mampu melakukan atau mungkin belum bisa meninggalkan, melaksanakan secara totalitas, maka jangan sampai dia meninggalkan mengajak kepada kebaikan atau meninggalkan dari mengingkari kemungkaran. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah yang bertanya dari Riau tadi. Kemudian masih ada waktu pemirsa untuk Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kali ini kita bergeser ke Medan, Ustadz. Ada Bapak Ali sudah tersambung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Iya, baik. Silakan Pak Ali, pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini begini Ustadz, kalau kita masuk ke masjid, kita kan dianjurkan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita di Masjid Haram, ada yang mengatakan tidak ada tahiyatul masjid, harus tawaf. Dan ada yang mengatakan juga tawaf itu sudah menggantikan tahiyatul masjid. Nah, sekarang kalau kita di Masjid Haram, kalau kita mau masuk tanpa berihram, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Jadi apakah kita sholat bagaimana Ustaz? Apakah kita sholat mutlak atau boleh kita sholat tahiyatul masjid, tidak tawaf? Dan seterusnya Ustaz, kalau kita kan selalu mengatakan kepada teman-teman kita kalau pergi ke haji atau mempunyai haji, kita ucapkan semoga jadi haji yang makbul.
Jadi kalau umroh apa yang kita ucapkan Ustaz? Apakah maqbul juga atau ada ucapan yang lain? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya, nah. Baik. Terima kasih kepada Pak Ali di Medan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, seorang yang masuk Masjidil Haram, ya. Apakah dia tahiyatul masjid atau dia tawaf? Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa tawaf? Apakah dia salat mutlak saja atau bagaimana? Nah, pertama perintah atau anjuran Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sampai dia salat 2 rakaat. Itu berlaku umum ya di semua masjid, baik Masjidil Haram dan yang lainnya. Nah, akan tapi jelaskan oleh para ulama bahwa Masjidil Haram ya di sana tentunya ada Ka'bah dan merupakan amalan yang disyariatkan adalah tawaf ya, tawaf di Ka'bah. Nah, begitu apabila seseorang masuk Masjidil Haram dan dia langsung tawaf, maka tawaf tersebut telah mewakili tahiyat. Jadi tahiyat itu kalau secara bahasa adalah penghormatan, ya, pengagungan. Jadi seorang dalam rangka mengagungkan rumah Allah Azza wa Jal, maka sebelum dia duduk maka tahiyatul masjid. Maka para ulama mengatakan tahiyatul masjid. Kalau Nabi tidak menamakan tahiyatul masjid, Nabi hanya mengatakan apabila kalian masuk masjid jangan duduk dulu sampai kalian sholat 2 rakaat. Tapi para ulama untuk memudahkan bagi kita untuk memahami permasalahan agama tadi dinamakan mereka tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Nah, Masjidil Haram kan ada sana Ka'bah, disyariatkan untuk tawaf, maka barang siapa yang masuk jika dia tawaf langsung maka itu telah mewakili sebagai tahiyah. Tapi jika dia tidak tawaf maka berlaku baginya hadis tadi, maka dia solat 2 rakaat, bukan solat mutlak. Solat 2 rakaat sebagai tahiyah dari masjid. Tapi seandainya dia masuk dan niatkan mutlak, dengan sendirinya secara otomatis itu juga telah mencakup ya makna hadis tadi. Kenapa? Karena dia masuk masjid dan sebelum duduk dia solat dulu. Nah, baik itu mungkin dia punya solat duha 2 rakaat misalnya, kemudian atau mungkin solat hajat dan yang lainnya atau mutlak. Nah, atau dia betul ya meyakini bahwa karena begitu masuk masjid jangan duduk dulu sebelum dia sholat 2 rakaat, itu niat yang dilakukannya, maka itu semua telah terlaksana apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apabila salah seorang kalian masuk masjid jangan duduk terlebih dahulu sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi intinya di Masjidil Haram ya secara tawaf ya tidak wajib ya, kecuali tawaf ifadah atau tawaf rukun waktu seorang umroh ya. Adapun tawaf sunnah ya sunnah. Ya, dan begitu masuk Masjidil Haram bukanlah suatu kewajiban harus langsung tawaf, tidak. Tentunya bila kita mungkin untuk bertawaf, untuk tawaf ya, dan dengan kondisi yang tidak berdesak-desakan, maka itu tentu lebih utama. Nah, adapun ya kondisi sekarang ini ya kena padat ya, kaum muslimin datang untuk tawaf, maka diatur oleh pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia untuk yang tawaf itu hanya yang melaksanakan umroh. Ya. Adapun tadi ya bagi yang melaksanakan umroh, kalau haji semoga hajinya mabrur. Mabrur itu apa artinya? Artinya makbul ya, diterima. Ya sama, semoga umrohnya mabrur juga tidak ada masalah, boleh. Atau semoga umrohnya makbul, tidak ada masalah. Sehingga kalau mereka pulang haji atau pulang umroh kita katakan ya taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga umrohnya diterima oleh Allah, semoga hajinya diterima, semoga hajinya mabrur, semoga umrohnya mabrur, tidak ada masalah. Itu hanya penamaan atau doa dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum bukan hanya lebaran saja, Ustaz. Bukan. Jadi ya. orang yang sama-sama seperti kita mengatakan taqabbalallahu umratak. Apa artinya? Ya semoga Allah menerima umroh yang telah dilakukan. Taqabbalallahu hajjak. Semoga Allah menerima haji yang telah dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian semoga haji mabrur, kan begitu.
Karena Rasul mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada yang balasannya kecuali surga. Dan mabrur itu apa maksudnya? Ya diterima. Karena ongkos untuk pergi haji halal gitu ya. Kemudian pelaksanaan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian haji yang bersih dari berbagai dosa dan maksiat. Nah, maka itulah haji yang mabrur tadi. Nah, seperti itu. Sama umroh seperti itu juga. Karena umroh adalah haji kecil kan begitu. Nah. Baik Ustaz. Itu jadi pertanyaan terakhir dan juga jawaban terakhir Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa, penyimak, pendengar yang sudah bergabung bersama kami, baik berkesempatan telepon langsung kepada Ustaz atau bergabung juga via website kami yang memberikan pertanyaan ya. Bagi yang belum berkesempatan di episode kali ini, semoga Allah mudahkan bisa kembali bertanya ya, atau mencoba bertanya di live interaktif berikutnya. Dan pemirsa, itu akhir dari program kita malam hari ini. Jangan lupa Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa simak di www.dewanfatwa.com atau juga di fatwatv.id. Pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda semua berada, kita juga mengundang Anda untuk bisa bersama-sama menjadi bagian dari dakwah Fatwa TV. Silakan bisa berdonasi di rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di nomor-nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali insya Allah di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.